Bayangkan jika kamu dihadapi berbagai pilihan. Apalagi pilihan berat yang akan menentukan peristiwa apa yang terjadi di kemudian hari untuk dirimu sendiri bahkan orang lain. Tentu pilihan tersebut sering membuat galau. Banyak orang yang terjebak dalam keputusan mereka. Tak jarang berakhir dengan penyesalan. Hidup memang diwarnai berbagai pilihan. Dan kita sendiri yang akan mengambil keputusan dari berbagai pilihan tersebut. Mulai pakai sepatu apa untuk acara hari ini, memilih kado spesial untuk orang yang disayangi, atau memutuskan berbagi cerita kepada sahabat. Namun, ada saatnya kamu dihadapi pilihan besar, ada baiknya kamu mengambil keputusan yang tepat bukan cepat. Sebenarnya tidak ada keputusan yang buruk, tergantung dari perspektif mana seseorang melihatnya. Tak jarang banyak orang terjebak dalam keputusan mereka. Mau tidak mau, maju dalam keputusan dan bertanggung jawab adalah pilihannya. Menyesal telah mengambil keputusan, adalah hal yang sering terjadi. Keputusan adalah hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan, decision making, adalah hasil pikiran manusia dari berbagai alternatif yang ada dan memprediksikan ke depannya. Tujuan dari pengambilan masalah adalah memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga keputusan yang kita hasilkan akan memberikan dampak positif yang besar dan minim resiko. Pengambilan keputusan, decision making, tentu tidak asal-asalan. Ada beberapa langkah yang harus kita terapkan agar mencapai keputusan tepat, di antaranya. 1. Pahamilah masalahnya dan kumpulkan informasi terkait. Memahami masalah merupakan salah satu poin wajib ketika harus mengambil keputusan. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan buatlah perbandingan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Pikirkan dampak positif dan negatifnya, serta resiko yang akan ditanggung nantinya. Setelah dirasa kamu cukup mengumpulkan informasi terkait, luangkan waktu sejenak dengan beraktivitas ringan, seperti jalan-jalan sore, membaca buku, ataupun mengobrol dengan orang terdekat. Namun jangan sampai kelupaan hanya gara-gara kamu meluangkan waktu. Ingat, pilihan yang kamu hadapi mempunyai batas waktu yang ditentukan. Dan ingat, kamu juga tidak boleh gegabah. Semakin lama kamu mengulur waktu, semakin bingung. Dan akibatnya kamu tidak jadi melangkah. 2. Membuat berbagai rencana. Setelah informasi yang kamu punya dirasa cukup, saatnya kamu membuat berbagai alternatif lainnya. Ini berguna jika pilihan kamu tidak terencana sesuai arah. Dan kalaupun misalnya memang tidak berjalan sesuai rencanamu, kamu tidak merasa keteteran karena kamu sudah mempersiapkan berbagai langkah. Gambarkan di masa yang akan datang apa jadinya kita memilih pilihan ini. Buatlah berbagai strategi khusus apa yang akan terjadi selanjutnya jika kamu memilih salah satu di antara alternatif lainnya. 3. Kontrol emosi. Ini adalah salah satu faktor yang benar-benar dapat mempengaruhi kita. Ketika ingin membuat keputusan, ada baiknya dalam keadaan kepala dingin. Karena emosi mampu mengubah pandangan kita dalam sekejap. Ingatlah apa yang membuat kamu marah begitu saja. Pikirkan lagi dengan tenang dan sabar. Emosi yang tenang mampu membuatmu berpikir jernih, sehingga keputusan apapun yang kamu pilih, akan berdampak baik ke depannya. 4. Segera pilih keputusanmu. Kamu sudah memikirkannya matang-matang, langkah terakhir adalah pilih keputusanmu sendiri. Pastikan keputusanmu berdampak baik ke depannya. Apapun keputusanmu, itulah jalan awal melangkah ke masa yang akan datang. Hadapilah setiap resiko-resikonya. Hanya kamu sendiri yang mampu menilai keputusan yang paling baik di antara terbaik. Dan yang terpenting, beranilah mengambil keputusan tersebut apapun alasannya. Mengambil keputusan memang sulit, tergantung pilihan apa yang kamu hadapi. Jika kamu masih ragu, kamu bisa bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Keempat langkah tersebut, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, di antaranya, 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor pribadi. 3. Faktor psikolog. Jadi, jangan asal-asalan ketika memilih keputusan. Keputusan yang baik berasal dari pengalaman dan jiwa pikiran yang tenang.
Hidup memang tidak selamanya selalu mulus, bahkan hal yang sudah diperhitungin saja, bisa keluar dari ekspektasi di tengah jalan, tapi itu hal biasa.